Paman Klungsu dan Kuasa Pluitnya, cerpen Ahmad Tohari. Di sekitar Jalan Simpang 3 dekat pasar, nama Paman Klungsu sudah lama mapan. Dia adalah sosok yang punya kuasa di tempat itu. Dengan andalan lengking pluitnya, Paman Klungsu bisa mengatasi kemacetan lalu lintas, terutama di pagi hari. Pada saat itu, para pedagang laki-laki dan perempuan seperti beradu cepat mencapai pasar. Mereka naik sepeda atau motor dengan 2 keranjang di bagian belakang. Puluhan anak SMP dan SMA dengan motor yang knalpotnya dibobok juga berebut keluar dari jalan kampung ke jalan raya, tanpa helm, tanpa SIM. Tetapi mereka kelihatan tak peduli dan amat percaya diri. Guru-guru SD, beberapa di antaranya sudah bermobil ikut menambah kepadatan lalu lintas di Simpang 3 itu. Maka orang bilang, untung ada Paman Klungsu, yang dengan lengking pluitnya bisa membuat semua menjadi lancar. Polisi lalu lintas belum pernah datang di sana, tetapi Paman Klungsu biasa memakai rompi lusuh bercap Poltas Swakarsa dengan tulisan spidol. Entah siapa penulisnya. Selain rompi lusuh warna pupus pisang yang berpendar, Paman Klungsu juga melengkapi diri dengan pluit plastik warna merah. Meskipun kecil, suara pluit itu amat nyaring dan terbukti wibawanya ditaati oleh para pengendara. Orang-orang sering bertanya mana yang paling berwibawa di Simpang 3 itu, sosok Paman Klungsu atau pluitnya. 4-5 tahun yang lalu Paman Klungsu hanya orang lontang-lantung di pasar. Jalannya pincang. Kaki kirinya kecil dan lebih pendek, sebatang kara. Di malam hari jadi peronda pasar. Di siang hari jadi kuli angkut yang membawakan barang milik pedagang dari dalam pasar ke pinggir jalan atau sebaliknya. Para pedagang memberinya 100 atau 200 rupiah. Itu bekal Paman Klungsu untuk pergi ke warung nasi rames milik Yubinah di belakang pasar. Sekarang Paman Klungsu tidak lagi mengangkut-ngangkut barang milik pedagang. Dia merasa telah naik pangkat menjadi Poltas Swakarsa yang amat dia banggakan. Apalagi Paman Klungsu juga sering mendapat uang receh. Itu pemberian sopir-sopir yang merasa bersimpati. Mereka menghargai jasa Paman Klungsu yang punya prakarsa mengatur lalu lintas di Simpang 3. Pada awalnya Paman Klungsu sering dicibir orang. "Ah, kamu cuma polisi non-batu, polisi-polisian. Kamu hanya berani mengatur pedagang dan anak sekolah, tapi tidak berkutik bila yang lewat pejabat atau moge. Kamu juga selalu mengistimewakan Yubinah. Kalau perempuan itu lewat, selalu kamu bukakan jalan." Ketika menerima cibiran itu, Paman Klungsu hanya diam. Namun sebenarnya dia sungguh tersinggung. Jadi suatu kali dia bergerak cepat ketika ada sebuah mobil bersipongah mau melanggar aturannya. Dengan langkah terpincang-pincang, Paman Klungsu menghadang mobil bagus berplat merah itu. Paman Klungsu berdiri tepat di depan mobil. Tangan kanannya tegak lurus, tetapi kaki kirinya bersijingkat karena lebih pendek. Pluitnya melengking-lengking sekerasnya. Pengendara mobil itu mendengus dan berhenti dengan mata membulat. Kemarahan muncul penuh di wajahnya. Tetapi Paman Klungsu bergeming. Dan di luar dugaan Paman Klungsu, semua orang di Simpang 3 bertepuk tangan mendukungnya. Pluit Paman Klungsu melengking makin nyaring dan bertubi-tubi. Tangan kanannya tetap menjulang ke atas. Orang-orang bersorak makin riuh. Sejak peristiwa itu, Paman Klungsu makin percaya diri dan merasa lebih gagah. Dia senang karena ternyata orang-orang berada di pihaknya. Maka dia mengulangi sikap itu. Tidak mengutamakan siapa saja yang lewat, juga barisan puluhan moge yang menderu menggila dari barat pada Jumat dan menggelegar pongah balik dari timur pada Ahad. Maka Paman Klungsu dengan pluitnya adalah sosok kekuasaan yang nyata di Simpang 3 itu. Sayangnya orang-orang juga masih jadi saksi pluit Paman Klungsu tak pernah melengking nyaring terhadap Yubinah. Bila dia lewat, Paman Klungsu selalu mendahulukannya. Dengan keramahan yang nyata pula. Terhadap Yubinah, peluit Paman Klungsu seakan bisu.
Ketika sedang istirahat pada suatu tengah hari di emper toko, ada orang bertanya, "Ah, kamu ternyata tetap mengutamakan Yubinah. Ada apa ya? Awas, Yubinah punya suami, kamu jangan macam-macam." Pertanyaan itu membuat Paman Kelungsu ketakutan. Wajahnya mendadak beku, bibirnya gemetar. Dia tergagap, dan kata-kata yang kemudian diucapkan terdengar patah-patah. "Yubinah? Iya, dia memang punya suami, dan saya tidak mengapa-ngapakan dia." Paman Kelungsu gugup. Namun lama-kelamaan bicaranya lebih tertata. Katanya, dia banyak berutang budi kepada Yubinah. Penjual nasi itu suka memberinya rames lengkap berapapun Paman Kelungsu membayarnya. Menyadari uangnya sering tidak cukup, tambahnya, dia biasa hanya meminta nasi dan air putih. Lauknya cukup kecap dan sambal yang memang disediakan cuma-cuma. Tetapi Yubinah tetap memberinya nasi rames lengkap dengan taburan bawang goreng, tahu atau tempe, bahkan kadang ikan juga. Taburan bawang goreng di atas nasi hangat, ditambah sambal dan kecap, wah. Jadi hanya karena bawang goreng, kamu merasa harus mengutamakan Yubinah? Paman Kelungsu tersipu. Kemudian meneruskan penjelasannya. Katanya ada sesuatu yang sangat mengesankan pada Yubinah, yaitu gerak tubuh terutama kedua tangannya ketika Yubinah menyiduk nasi dari bakul lalu menampungnya dengan piring. Itu seperti tangan orang menari atau apa. Itu pantas banget, perempuan banget. Tidak semua perempuan bisa seperti itu, tambah Paman Kelungsu. Orang yang mendengar ucapan Paman Kelungsu tertawa. "Ah, kamu mengada-ngada saja. Cuma bawang goreng dan gerak tangan perempuan menyiduk nasi, mengapa kamu begitu terkesan?" Jawaban Paman Kelungsu keluar lagi setelah dia berdiam diri. Dia mengaku dirinya orang perasa sehingga mudah tersentuh oleh keanggunan yang tampak olehnya. Apalagi tambahnya, keanggunan gerak Yubinah ketika menyiduk nasi selalu disertai ketulusan yang nyata terlihat di wajahnya. Ini jam 9 pagi, lalu lalang di Simpang 3 sudah mereda. Anak-anak sekolah, para guru, dan pegawai sudah lama sampai ke tempat kerja masing-masing. Yang masih berkendara lewat Simpang 3 hanya orang-orang yang mau pergi atau pulang dari pasar. Udara mulai panas dan suara lengking peluit buat sementara tak terdengar. Karena tidak padat, arus kendaraan bisa mengalir lancar meskipun tanpa lengking peluit Paman Kelungsu. Kemana dia? Dengan bekal uang 1.500 pemberian 3 sopir yang menyadari perut siapapun harus diisi nasi, Paman Kelungsu masuk ke warung Yubinah. Di depan pintu warung lelaki pincang itu berpapasan dengan 2 pedagang yang baru selesai makan nasi rames. Paman Kelungsu duduk sendiri, meletakkan peluitnya di atas meja, lalu menyulut rokok. Yubinah menyambutnya dengan senyum. Paman Kelungsu tidak akan melepaskan peluang menikmati keanggunan gerak Yubinah ketika perempuan itu sedang menyiapkan nasi rames. Atau barangkali Paman Kelungsu sulit menjawab bila ditanya mana yang lebih dia sukai, keanggunan gerak Yubinah atau nasi ramesnya. "Yuk, uangku cuma 1.500. "Ya tidak apa. Sejak pagi kamu kerja keras tiup-tiup peluit di Simpang 3, jadi perutmu tentu lapar. Sekarang makanlah sampai kenyang." "Dengan uang 1.500 ya, Yuk?" "Ya, itu kan biasa. Kamu jangan terlalu perasa, kamu sudah lama mengenal aku kan?" Yubinah memutar badan, mengambil 1 piring lalu bergeser ke dekat wadah nasi, mengangkat ciduk. Paman Kelungsu menatapnya dari samping dengan mata tanpa kedip. Rokoknya dibiarkan tak tersentuh di atas asbak dengan asap terus mengepul. "Itu betul sebuah langgang yang pantas banget, dan aku tidak akan bosan melihatnya," ujar Paman Kelungsu dalam hati. Dan kemudian hatinya merasa sejuk seperti diguyur air ketika Yubinah menyorongkan piring itu. Isinya penuh, nasi putih dengan taburan bawang goreng dan sayur buncis, wadah sambal, botol kecap, dan segelas air putih disorongkan juga. "Ayo makan, kamu tentu sudah lapar." Suara itu terasa seperti dendang alam di telinga Paman Kelungsu. Ketika sekejap menengadah, Paman Kelungsu juga melihat wajah tulus itu, mata yang jernih, senyuman yang polos, sederhana. Paman Kelungsu menunduk memperhatikan rokok di asbak yang hampir habis tanpa diisap.
menarik napas panjang lalu menarik piring lebih dekat. Aroma bawang goreng membangkitkan seleranya dan Paman Klungsu sadar harga nasi rames yang sedang dimakan pasti di atas 1.500. Selesai makan, Paman Klungsu minta diri dengan cara orang yang amat mengerti berterima kasih. Meskipun tahu diri jam 9 sampai jam 1 lalu lintas di Simpang 3 tidak ramai, Paman Klungsu tidak mau terlalu lama meninggalkan tempat itu. Namun, sampai di depan pasar, Paman Klungsu harus berhenti. Yubinah memanggil-manggilnya dari belakang. Yubinah berjalan tergesa-gesa. Tangan kirinya menjimpit sesuatu dengan ibu jari dan telunjuk, menahan rasa jijik. Tangan kanannya menutup hidung dan mulut. "Hei, ini peluitmu tertinggal. Idih, ampun, baunya busuk sekali," kata Yubinah dengan suara teredam oleh bungkaman tangan sendiri. "Peluitmu selalu kena ludah, tapi tidak pernah kamu cuci ya? Idih, minta ampun busuknya." "Begitu ya, Yu. Tetapi peluitku amat penting, bunyinya berkuasa mengatur Simpang 3, jawab Paman Klungsu sambil berusaha menangkap peluit yang dilemparkan Yubinah ke arahnya. "Iyalah, aku tahu. Namun mengapa peluitmu yang punya kuasa itu harus bau busuk? Ah, cucilah barang busuk itu. Hei dengar, kamu jangan ke warungku sebelum peluitmu itu kamu cuci, benar ya?" Paman Klungsu mengangguk dan tersenyum. Setelah Yubinah berbalik, Paman Klungsu termangu sejenak. Mendadak dia tergoda untuk mencoba merasakan sendiri bau peluitnya. Maka lubang pada barang kecil itu didekatkan ke hidungnya. Oh, Paman Klungsu mendadak tersentak dan berkali-kali bergidik. Lalu cuh! Kemudian Paman Klungsu berjalan terpincang-pincang sambil menunduk. Pulang ke Simpang 3, panas matahari menyengat kepalanya, dan peluit sakti yang bau busuk itu tetap dalam genggaman.